kita memasuki topik hewan endodermis. Sebagian besar hewan yang termasuk hewan endodermis itu mengatur atau mempertahankan suhu tubuhnya melalui proses metabolisme. Nah, bagaimana caranya? Karena memiliki perilaku dan struktur tubuh yang khusus, nah hewan tersebut dapat mengatur suhu tubuhnya. Contohnya seperti hibernasi, estivasi, maupun migrasi. Kita ambil contohnya itu migrasi. Nah, salah satu tujuan hewan bermigrasi itu adalah untuk mendapatkan makanan. Nah, dari makanan inilah timbul namanya itu proses metabolisme. Nah, panas tubuh atau suhu tubuh itu diambil dari proses metabolisme. Selanjutnya kita akan memasuki topik pengaruh suhu lingkungan terhadap hewan. Nah, itu dibagi menjadi dua, ada poikiloterm dan homoiotherm. Nah, poikiloterm ini hewan yang berdarah dingin. Contohnya itu ikan atau bangsa Pisces, reptil dan amfibia. Nah, contoh dari homoiotherm itu adalah Hapes dan mamalia. Nah, kita masuki topik poikiloterm. Apa itu poikiloterm? Poikiloterm itu adalah suhu tubuh hewan itu tergantung pada suhu lingkungannya. Nah, masalah yang dihadapi pada hewan poikiloterm itu harus sesuai dengan habitatnya. Nah, ketika suhu lingkungan dingin, maka suhu tubuh hewan harus dingin. Begitu juga dengan suhu lingkungannya yang panas, maka hewan tersebut akan suhu tubuhnya panas. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Nah, baik teman-teman, di sini kita memasuki materi homoiotherm. Nah, hewan homoiotherm ini merupakan hewan yang berdarah panas. Nah, berarti hewan homoiotherm ini merupakan kebalikan dari hewan polyotherm yang berarti hewan berdarah dingin. Hewan homoiotherm ini merupakan hewan yang di dalam tubuhnya itu terdapat suhu panas yang mana suhu ini diperoleh dari hasil metabolisme. Nah, hewan homoiotherm ini selalu menjaga kondisi tubuhnya agar selalu konstan, agar dia itu bisa menyesuaikan tubuhnya terhadap kondisi lingkungannya. Selanjutnya, kita memasuki materi tentang teori homoiotherm. Nah, di sini ada 3 teori mengenai homoiotherm. Yang pertama itu merupakan hewan yang bisa mengatur suhu tubuhnya atau mengontrol suhu tubuhnya. Yang kedua yaitu hewan yang selalu menjaga suhu tubuhnya sesuai dengan kondisi lingkungannya. Yang ketiga berupa Aves dan mamalia. Nah, dari ketiga penjabaran ini dapat kita simpulkan bahwa hewan homoiotherm itu merupakan hewan yang selalu menjaga suhu tubuhnya berbanding terbalik dengan kondisi lingkungannya. Semisal nih, apabila kondisi lingkungannya itu panas, maka hewan ini akan menurunkan suhu tubuhnya. Dan apabila kondisi lingkungannya itu dingin, maka hewan ini akan menaikkan suhu tubuhnya agar kondisi tubuhnya itu selalu konstan. Nah, yang perlu kita cermati di sini bahwa adanya kemampuan hewan ini dalam mengatur suhu tubuhnya itu disebabkan karena di dalam otak hewan ini terdapat suatu reseptor yang bekerja dalam meregulasi metabolisme berdasarkan suhu. Nah, dan proses meregulasi metabolisme inilah yang sampai sekarang kita kenal dengan sebutan dengan termoregulasi. Selanjutnya ada beberapa fakta tentang hewan homoiotherm. Yang pertama, suhu tubuh berasal dari hasil sampingan metabolisme jaringan. Yang kedua, suhu tubuh konstan atau stabil. Hal ini dikarenakan ada reseptor pada otaknya untuk mengatur suhu tubuhnya. Yang ketiga, terdapat mekanisme regulasi panas dalam tubuhnya. Yang keempat, mamalia itu mengeluarkan suhu melalui keringat. Contohnya kayak kerbau, dia itu untuk mendinginkan suhu tubuhnya dia berendam dalam lumpur atau mandi lumpur. Kalau pada apes mengeluarkan suhu tubuhnya melalui pernapasan. Contohnya
kayak ayam. Kalau ayam kalau udah suhunya tubuhnya itu panas, dia akan kayak mandi pasir di pasir ya, untuk mendinginkan suhu tubuhnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya homoiotherm pada Aves. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa homoiotherm merupakan hewan yang panas tubuhnya berasal dari dalam tubuhnya itu sendiri. Di sini yang pertama yaitu Aves dapat mengatur suhu tubuh dengan baik. Ini dikarenakan tubuh Aves yang ditutupi oleh bulu-bulu kecuali pada beberapa bagian. Nah, bulu ini bertindak sebagai isolator panas. Hal itulah yang menyebabkan Aves dapat mengatur suhu tubuhnya dengan baik. Yang kedua adalah suhu tubuh yang hangat akan membantu Aves untuk mengerami telurnya. Seperti yang kita ketahui bahwa telur membutuhkan suhu yang hangat agar dapat menetas. Nah, suhu tubuh yang hangat dari Aves ini akan sangat membantu sekali dalam Aves untuk mengerami telurnya sehingga telur tersebut dapat menetas. Yang ketiga yaitu sayap mengepak membutuhkan panas tubuh karena panas menghasilkan energi. Hal ini dikarenakan saat Aves mengepakkan sayapnya, hal itu menyebabkan otot-otot bekerja lebih keras sehingga membutuhkan lebih banyak energi. Yang terakhir yaitu Aves yang baru lahir melindungi suhu tubuh dalam sarang. Hal ini dikarenakan Aves yang baru lahir tersebut bulu-bulu yang menutupi tubuhnya belum berkembang secara sempurna, masih tipis, sehingga untuk melindungi suhu tubuhnya agar tetap stabil dan konstan, Aves yang baru lahir membutuhkan sarang. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikut adalah beberapa contoh dari regulasi panas pada hewan Aves. Pada gambar pertama kita bisa melihat anak burung saling menyelimuti di dalam sarangnya sembari menunggu induknya untuk menjaga suhu tubuh mereka tetap hangat. Kemudian pada gambar kedua kita dapat melihat ayam yang sedang merendamkan dirinya ke dalam pasir lembab untuk memindahkan panas yang ada pada tubuhnya ke dalam pasir tersebut sehingga suhu pada tubuhnya tetap stabil. Kemudian pada gambar terakhir kita bisa melihat Aves sedang mengepak-ngepakkan sayapnya kepada pasir-pasir sehingga dia bertujuan untuk memindahkan panas yang ada pada tubuhnya ke pasir tersebut untuk kemudian dikeluarkan dari tubuhnya sehingga keadaan tersebut dapat membuat suhu tubuhnya menjadi normal kembali. Hal ini disebut dengan sistem konduksi pada Aves. Selanjutnya itu ada mekanisme hemoiotherm. Air akan hilang melalui sistem respirasi ketika burung tersebut bernapas dengan cepat. Hal ini yang menjadikan burung dapat bertahan di kisaran suhu yang panas. Apabila kelembapan udara tinggi, burung akan kehilangan sekitar setengah dari panas tubuhnya melalui evaporasi. Nah, pada kelembapan sedang, suhu tubuh burung meningkat dan menghasilkan hipertermia dan akan menyebabkan kehilangan panas dari tubuh secara pasif. Nah, pada kondisi hipertermia ini, burung mengalami pelepasan panas, sedangkan pada unta itu hipertermia akan menyebabkan penyimpanan panas pada lingkungan dengan kelembapan sangat rendah. Suhu burung dijaga untuk tetap berada di bawah suhu lingkungan.